ya, bisnis secara overview, secara gambaran besar, lalu kemudian konsep bisnis dalam Islam, lalu kemudian orientasi bisnis dalam Islam. Nah, ini adalah 3 poin penting di materi kita pada sore hari ini, gitu. Ya, saya mulai dengan beberapa kasus, tesis itu kasus. Nah, di sini ada yang pernah ikut Koperasi Pandawa nggak? Jadi anggota, member. Ada? Atau koperasi yang lain nih, jangan Pandawa, ada yang udah jadi apa? Anggota koperasi karyawan mungkin, atau koperasi simpan pinjam gitu? Enggak ada. Nggak ada, ya. Bu Zidan ikut member apa Bu Zidan? Enggak ikut member apa-apa, Kak. Oh, subhanallah. Karena punya perusahaan sendiri sih ya. Alhamdulillah. Enggak, Kak. Ya. Mungkin yang lain ada? Ya, masih malu-malu ya. Baik, nggak apa-apa. Koperasi Pandawa itu terakhir tidak ada kasus ya. Di mana dia merugikan nasabah sebesar 3,39 triliun rupiah. Jumlah nasabahnya 32.948. Itu mengalami kerugian. Dia pakai skema Ponzi. Ponzi itu adalah skema bisnis yang ditemukan oleh namanya Charles Ponzi tahun 1920 di Amerika Serikat. Jadi Charles Ponzi ini punya skema bisnis secara praktisnya begini, misalkan saya punya duit, punya modal ya. Saya punya modal. Kemudian saya tawarkan ke orang-orang siapa yang mau investasi ke saya dengan nilai misalkan 10 juta. Dapat orang nih 10 orang masing-masing naruh ke saya 10 juta. Saya janjikan ke 10 orang tersebut ya, kamu akan dapat setiap bulan tuh 5 juta dari saya. Siapa yang nggak mau? 10 juta naruh investasi lalu dapat imbal hasil 5 juta. Imbal hasilnya doang dari investasi yang dikatakan seperti itu. Artinya dia dapat 50% dari investasi yang ditaruh di sana. Wah, pasti tertarik dong. Bunga deposito aja atau imbal hasil deposito aja nggak sampai segitu sebulan. Ya, coba dicek, paling cuma 50.000 ya kalau deposito. Ini 5 juta, saudara. Teman-teman. Nah, pasti tertarik tuh. Nah, bagaimana dia bisa ngasih untung imbal hasil 5 juta? Dia punya modal, masih banyak modalnya. Ternyata itu ada investasi fiktif, nggak ada investasinya. Dia cuma main uang doang, main money game doang, ya. Dia kasih setiap bulan. Lalu dia cerita tuh, dia bilang ke anggotanya tersebut, iya cerita untuk bisa investasi juga ke saya. Lalu banyak orang ditarik lagi, jadi kayak MLM begitu, sehingga orang banyak yang invest 10 juta juga. Ada downline pertama, ya, yang pertama kali direkrut, lalu ada downline kedua gitu ya, sehingga kalau misalkan dikumpulkan dia modelnya seperti piramida gitu ya. Nah, yang paling bawah itu adalah juga yang memberikan investasi juga tuh, duitnya 10 juta misalkan seperti itu, dan itu dipakai buat membayar yang ada di atas. Begitu muter terus begitu, muter terus gitu ya. Jadi duit yang diambil dari masyarakat tersebut dari investasi yang baru yang tanda kutip itu dipakai buat membayar yang di atasnya, apa orang yang ada di atasnya, upline-nya. Nah, itu menjadi akibatnya apa? Ketika dia nggak punya orang baru lagi untuk invest, maka dia macet. Maka duitnya itu akan sedikit demi sedikit itu akan habis, akan hilang. Sehingga nasabah bisa dirugikan. Ini sampai 3,39 triliun rupiah. Lalu first travel juga sama, ya. Uangnya dipakai buat bisnisnya gagal. Ya, janji-janjinya juga janji-janji palsu, ya. PHP ya, memberi harapan palsu. Memang dia sangat murah ya, 12 juta udah bisa umroh. Sedangkan minimal normal itu kalau yang sedang aja itu 20 juta minimal, itu juga udah murah banget ya. Sedangnya itu 25 juta. Tapi ini 12 juta bisa umroh. Itu juga sama, dia pakai yang masuk dipakai buat memberkatin yang sudah nyetor. Yang baru diberangkatin untuk yang sudah nyetor. Jadi begitu giliran. Ketika udah nggak ada yang nyetor lagi, maka dia bisa jadi duitnya nggak ada yang nggak bisa dipakai buat ngeberangkatin umroh. Sedangkan dia udah nyetor tuh.
12 juta. Gitu. Jadi subsidi silang tapi salah. Nah, akibatnya dirugikan lagi. Jiwasraya juga sama, ya. Dia membeli saham dengan keuangan yang jelek. Jadi kalau saham itu dibeli oleh masyarakat bisa ya, sebagai naruh duit gitu ke perusahaan, misalkan perusahaan otomotif, beli saham berarti dia punya hak milik sebagai pemegang modal, punya modal tersebut. Nah saham itu diputar lagi tuh sama perusahaan yang ditaruh itu. Ternyata keuangannya jelek sehingga merugi. Sehingga nasabah asuransinya juga menjadi rugi. Lagi-lagi nasabah dirugikan. Mimiles juga sama. Mimiles sama dengan Koperasi Pandawa pakai skema Ponzi, tapi dia lebih tanda kutip tertata lagi karena dia pakai artis. Ya, saya nggak sebut namanya ya, sebut inisialnya aja, Elo ya, artis, lalu Judika, gitu, itu inisialnya. Siapa lagi Itu waktu udah itu? sebut nama, Kak. Sebut nama ya, salah. Eh, Karena saya inisial. Ya, pokoknya begitulah ya. Beberapa artis ikut, bahkan itu cucu Presiden kedua Soeharto, Aris Sigi juga ikut terserat di dalam. Sama dia skema Ponzi juga. Mereka investasi top up, dapat Lamborghini. Lamborghini berapa harganya Bu Jidan? Lamborghini tahu nggak? Nggak tahu Kak, taunya harga bakwan 1.000-2.000. Oh, harga bakwan, bolehlah harga bakwan. Sekarang 2.000 Ibu ya. Besok naik Bu. 3.000 besok karena banyak yang nyari tuh bakwan. Amin, Bang amin. puasa. Dan puasa gorengan laku ya. Saya juga doyan bakwan. Ya. Nanti saya pesen deh Bu ya. Tapi jauh Boleh Bu ya Kak, di boleh. Jakarta. Ya nanti kita atur Bu ya. Baik. Nah, ini semua adalah jenis-jenis bisnis yang lagi-lagi yang dirugikan itu adalah nasabah. Ya. Nggak tanggung-tanggung kerugian ya. Kerugian material dan non material. Misalkan first travel, orang udah nabung lama gitu, mungkin setahun 2 tahun ya, 1.000 2.000, yang pedagang kecil sangat tertarik dengan 12 juta, sangat murah. Lalu kemudian dia nggak jadi berangkat karena ada kasus, duitnya udah disetor. Secara non material dia merasa dirugikan karena dia udah sangat pengen banget ke Mekah begitu. Siapa yang nggak pengen ke Mekah? Nggak ada yang nggak pengen. Semua pengen. Ya. Lalu kemudian dia nggak jadi berangkat. Secara non material dia dirugikan. Secara materi dia udah keluar duit. Secara energi udah keluar energinya. Supaya dijaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan ini dirugikan. Ya, dirugikan. Nah, ini semua adalah kasus-kasus yang buruk, bisnis-bisnis yang secara Islam itu terlarang. Ini secara besaran ya, ini bisnis besar semua nih, miliaran, triliunan. Tetapi ternyata nggak cuma yang miliaran dan triliunan. Bisnis-bisnis kecil pun itu nggak lepas dari yang dilarang. Saya pengen kisah ketika Rasulullah SAW jalan-jalan nih. Rasulullah kan kadang-kadang sore itu jalan-jalan juga kayak kita sama Bu, ya Pak, sama-sama jalan, jalan-jalan ke pasar deh, iseng gitu ya. Lagi lewat ke tukang kurma, Lalu karena Rasulullah SAW selalu diiringi oleh malaikat Jibril lalu memberikan bisikan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu ada tukang kurma. Silakan disapa, kemudian coba tolong kamu masukkan tangan kamu di tumpukan kurma yang dijajakan di depan tokonya. Lalu dimasukkan. Tapi sebelum itu ditanya dulu, kamu dagang apa? Saya dagang kurma. Kurmanya bagus apa enggak? Bagus ya Rasulullah. Kamu bisa lihat gitu. Anda bisa lihat. Benar, kamu menjual kurma yang bagus. Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah dibisikkan oleh malaikat Jibril untuk memasukkan tangannya ke tumpukan kurma sampai dalam. Ya. Lalu diangkat lagi, diambil. Bahwa ternyata di dalamnya itu adalah kurma yang banyak yang busuk. Kurma banyak yang busuk. Jadi si pedagang ini hanya menjual kurma yang bagus di luarnya saja. Di luarnya saja. Dia nggak jual kurma yang bagus semua, tapi dia bilang kurma itu bagus semua. Nah, kata Rasul, ini dilarang, haram, nggak boleh jual seperti ini. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, harus diganti semua. Nah, karena itu bagian dari kecurangan. Itu pasti merugikan para pembeli. Karena pembeli tahunya bagus, tapi ternyata pas ditimbang, ya mungkin timbangannya benar, tapi kualitasnya
bisa campur. Ada yang bagus, ada yang buruk gitu. Sedangkan secara bisnis harusnya nggak seperti itu ya. Timbangannya harus benar, lalu kemudian kualitasnya juga harus benar, sehingga saling rela, saling ridho ya, karena salah satu prinsip bisnis itu adalah saling ridho, saling rela satu sama lain antara pembeli dan penjual. Kalau salah satu udah nggak rela, itu udah nggak sah sebenarnya, transaksi bisnisnya, karena masing-masing ada yang dirugikan. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, ada nggak sih yang pernah dirugikan ya dalam transaksi usaha gitu ya, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual? Saya mau share dong, boleh ya? Boleh, saya pengen share nih, saya pengen tahu. Di sini ada Mama Yunita, atau siapa nih? Mama Yuanita, ya. Boleh kenalan ya? Saya panggilnya siapa nih? Suaranya di unmute dulu, Mbak. Masih belum kedengeran. Iya, nggak ada suaranya. Nah. Oh, mungkin ininya dari headsetnya mungkin dicopot dulu ya, coba deh. Nggak usah pakai headset. Dicabut ininya, kabelnya, kabel headsetnya dicabut. Sudah? Oh ya, udah kedengeran tuh, udah kedengeran. Ya gimana Mama Yunita? Pernah dirugikan nggak? Selama ini kan pasti sering belanja nih, saya tahu nih yang Mama Yunita nih. Paling nggak belanja buat keluarga ya. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Amin ya, alhamdulillah. Berarti aman ya. Nah, oke. Saya minta lagi Pak Sidki. Boleh Pak Sidki kenalan? Itu ibu kak. Ibu Sidki. Ya, Ibu Sidki boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana nih? Bu Sidki, pernah nggak nih beli apa gitu, tahu-tahu kok ini jelek ya kualitasnya ya? Pas sampai rumah gitu, pernah nggak? Belum pernah sih Pak. Belum pernah. Belum, selalu memuaskan. Memuaskan, alhamdulillah. Ya, beli apa Bu yang biasanya yang senang Bu? Biasanya kan kalau anak tuh minta kayak pakaian, yang minta online atau yang Oke. alhamdulillah sih. Oke ya, oke nggak apa-apa. Berarti alhamdulillah ya. Baik. Ya. Kalau Pak Ismail gimana Pak Ismail? Ismail Mahmud Hidayat. Boleh Pak Ismail kenalan nih biar kita semua tahu. Alhamdulillah sih nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Mungkin pernah ke tanda kutip kemakan iklan ya. Oh, ini makan di sini enak nih, harga murah, makan enak, gitu kan? Ketipu penampilan sih Pak kalau itu. Kenapa? Ketipu penampilan, kelihatannya banyak tapi dikit ternyata. Iya benar, tipu penampilan ya, kelihatannya banyak, ternyata dikit. Kata orang enak, ternyata biasa-biasa aja, gitu ya. Iya. Karena kalau makanan itu kan biasanya kalau enak itu memang relatif ya. Tapi kalau banyak orang bilang itu enak, biasanya emang enak gitu. Tapi kalau misalkan nggak enak, itu cukup satu orang atau dua orang, tiga orang bilang enak, itu nggak enak. Sama misalkan cakep itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak. Itu jokesnya. Ya. Memang rata-rata gitu. Nah itu bagian dari, nah dalam bahasa agamanya itu namanya tadlis ya. Tadlis itu berarti menipu ya. Ada penipuan di sana, ada kecurangan. Nah nanti kita bahas tadlis itu seperti apa di pertemuan berikut. Ya. Baik, saya langsung lanjut aja ya, biar cepat. Baik, seperti saya bilang tadi bahwa transaksi-transaksi yang kecil pun itu nggak bisa lepas dari penyimpangan juga. Saya pernah dapat sharing shop iga. Saya terus terang suka shop iga ya. Shop iga meskipun sering jadi teguran sama orang rumah karena udah cukup berumur gitu, tapi kadang-kadang saya bandel gitu ya. Ini shop iga, garang iga gitu. Tampilannya gambarnya bagus banget. Menggugah selera. Kan kadang-kadang kalau kuliner itu kalau fotografinya bagus, itu kita nggak ngelihat harganya, lihat tampilannya kayaknya menggugah selera, itu kita berminat ya. Berminat pasti. Nah itu saya pesen, harganya cukup murah.
katanya enak, udah saya pesen ya, murah banget enggak, mahal banget enggak, sedang lah gitu. Lalu kemudian nanti setelah saya pesen, kok beda ya tampilannya ya, satu itu, kedua rasanya juga hambar gitu ya, tapi iklannya dia ini banget gitu, iklannya apa, bombastis lah gitu, dan menggugah selera dan sangat mengajak begitu, tapi ternyata realnya nggak seperti itu. Nah, kira-kira kalau yang seperti itu bagian dari kecurangan apa enggak tuh ya kira-kira Bu Bapak? Bagian dari kecurangan enggak tuh? Mbak Anjani. Kira-kira kalau menurut Mbak Anjani gimana? Bentar, kurang paham, pelan-pelan. Kurang paham, oke nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini lebih paham ya, insya Allah, amin. Kalau Airatih, ya, Airatih mana Airatih ini mahasiswa nih kayaknya. Kalau ada iklan bombastis, harga murah, rasa enak, ya sesuai dengan kondisi, tapi realnya enggak, kira-kira gimana Ratih? Itu termasuk pembohongan bukan Bu? Mbak? Termasuk pembohongan enggak? Halo? Mana Airatih? Suaranya. Ya. Diulangi lagi. Oh, diulangi lagi. Oh, Ya, sinyalnya kayaknya Kak. oh, sinyalnya sinyal. ya. Anyway, saya mohon maaf, saya lompat dulu ya. Coba Mas Kodri Maulana Sipahutar. Salam kenal Mas Kodri. Iya. Ya. Gimana menurut Mas Kodri? Mas Kodri pernah beli sesuatu gitu mungkin apa ya yang merasa seperti itu, pernah nggak? Pernah Mas. Bagus nih. Silakan cerita Mas Kodri. Kira-kira apa tuh? Bisa biar kita tahu. Jadi kalau saya pernah beli barang elektronik, itu dibilang sih harganya memang miring, tapi dibilang masih baru. Tapi ternyata pas saya beli itu barang second ternyata. Oh begitu. Kalau boleh tahu barang elektronik apa tuh? Kayak hard disk begitu Mas. Wah, hard disk. Terus ngeceknya kalau itu ternyata second gimana tuh? Berarti ngerti juga nih Mas Kodri berarti kan ya? Iya, lumayan ngerti Mas. Wow, luar biasa ya. Terus itu komplain nggak? Ya, saya coba komplain. Oh, gitu. Tapi berhubung memang lokasinya jauh antara penjual sama saya, jadi ya apa boleh buat, saya menerima tetap saja. diterima ya, gitu ya. Iya. Baik. Ya. Berarti jauh banget kayaknya sampai nggak bisa sampai ke sana ya untuk komplain ya. Mas Kodri di mana rumahnya Mas Kodri? Di Kota Manado. Subhanallah. Belinya di Jakarta jangan-jangan. Ya, lewat online shop, Mas. Oh iya, oke. Ya itulah tantangan online shop memang seperti itu ya untuk semuanya. Ya nanti juga kita akan coba bahas mengenai online shop itu sebenarnya gimana sih perspektif Islam ya. Tapi itu di pertemuan ke-4 sampai ke-6 nanti akan kita bahas. Tapi salah satu tantangan bisnis online itu adalah seperti itu ya, online. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi itu mempermudah kita untuk melihat barang yang jauh menjadi lebih dekat. Kita lihat spesifikasinya seperti apa, lalu kemudian kita pesan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika barang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau dari hukum positif itu sebenarnya dia bisa komplain. Kalau misalkan transaksinya besar, dia bisa adukan ke YLKI misalkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau bisa laporkan ke marketplace-nya ya, supaya di ban misalkan, ditegur gitu, karena nggak sesuai. Karena kalau dalam prinsip Islam itu kan harus rela, antara minkum, saling ridho antara penjual dan pembeli. Makanya di situ ada konsep namanya khiyar. Nah, ini coba sekilas dulu ya. Khiyar itu adalah opsi untuk memilih. Khiyar itu opsi untuk memilih barang yang mau kita beli. Itu ada khiyar majlis, khiyar IB, dan khiyar ada satu lagi gitu ya, nanti kita bahas. Nah, salah satunya adalah khiyar aib. Ya, jadi kalau misalkan ada aib itu barang,
rusak begitu, kita boleh balikin gitu. Atau ditukar. Gitu. Tapi selama ini itu kita nggak tahu bahwa itu khiyar. Padahal kita sudah menerapkan khiyar ya, secara praktis. Jadi kalau misalkan kita beli, misalkan saya pernah beli jam Casio, itu bagus gambarnya, dimensinya juga keren gitu, saya beli. Tapi ternyata pas saya beli itu kayak jam perempuan ya. Jadi kecil banget gitu talinya. Jadi nggak bisa saya pakai karena kecil banget gitu. Ya saya mau komplain gimana karena udah transaksi ya akhirnya udah saya ikhlasin aja. Daripada saya nggak ikhlas, jadi pikiran udah saya Bismillah saya ikhlasin. Akhirnya saya kasih orang tuh jamnya. Nah itu bagian dari tantangan bisnis online. Baik, terima kasih ya Mas Kodri. Baik. Nah itu adalah bagian dari kondisi kita sehari-hari. Antara penjual dan pembeli, itu ada penjual yang nakal, tanda kutip. Misalkan kemarin ada cabai merah ya, dia tahu nih cabai mau naik harganya. Akhirnya dicat itu cabai merah sama warnanya dengan warna aslinya. Akibatnya apa? Potensinya sangat buruk itu. Itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang membeli dan itu bisa merusak pasar juga. Ya, merusak harga pasar. Nah, itu bagian dari kejahatan dalam transaksi. Nah, sedikit saya kasih tahu tentang bisnis yang lain atau kesalahan yang lain. Tadi untuk transaksi, sekarang dari sisi etika. Etika dalam berbisnis gitu ya. Mungkin pernah dengar namanya swab ya. Bukan swab. Kalau swab itu corona ya, swab PCR. Ini swab. Dalam bahasa agamanya itu riswah atau swab. Nah, ternyata pelaku usaha itu salah satu kesalahannya itu adalah yang terlarang itu adalah mereka melakukan suap. Apalagi untuk proyek-proyek tertentu di mana itu sangat menggiurkan secara ekonomi, secara laba keuntungan. Sehingga bagaimana dia bisa dapat proyek tersebut sehingga dia bisa dapat keuntungan yang banyak. Maka didekatilah tuh orang-orang yang punya proyek. Ya. Misalkan di sebuah negara ya, dia punya proyek bukan di Indonesia ya, di negara lain misalkan punya proyek proyek otomotif misalkan, otomotif nasional, maka dia pasti butuh spare part tuh untuk bikin spare part. Misalkan mur aja, satu aja mur atau baut ya, itu kan pasti yang dibutuhkan banyak baut. Nah dia butuh orang atau pabrik baut pasti kan. Nah supaya dia bisa masuk, dia masukin tender. Supaya tendernya lolos, dia kasih suap ke pemilik proyek atau project leadernya supaya masuk perusahaannya menjadi seorang supplier atau perusahaan supplier baut misalnya. Nah itu gimana hukumnya? Ya, kita semua pada tahu bahwa suap itu nggak boleh. Tapi realnya dari survei lembaga survei Indonesia ini di tahun berapa nih? Tahun 2021 nih, baru kemarin 7 Februari itu menganggap bahwa suap itu wajar. 20% lebih menganggap suap itu wajar. Jadi kalau misalkan ada 100 pengusaha, ya 20 pengusahanya tersebut itu menganggap wajar lah itu suap. Ya, bisnis kan memang seperti itu. Gimana caranya untuk memaksimalkan keuntungan? Gak apa-apalah ya. Nah itu yang nggak apa-apa wajar itulah 20% lebih. Nah ini pasti orang bisnis nih yang wajar, yang bilang wajar. Lalu kemudian yang tidak wajar memang banyak, 70% lebih. Ya, dari 100 orang ya 70 orang atau 60 orang atau 70 orang ya yang bilang tidak wajar. Yang tidak tahu itu nggak sampai 10 orang kalau dalam 100 pengusaha misalkan. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang ini. 20 orang lebih itu menganggap sebuah hal yang wajar. Berarti dia menganggap bahwa kesalahan itu adalah nggak apa-apa. Nah, ini bahaya ya. Apalagi kalau di Indonesia ya yang sangat religius, ketika satu kesalahan dibiarkan begitu, tidak ditegur, tidak dirubah, tidak dibenahi, tidak diperbaiki, maka efeknya itu akan menjalar ke yang lainnya. Ya. Mungkin pernah dengar hadis ya, secara global seperti ini hadisnya, ketika orang diem aja ya, orang baik diem aja terhadap kejahatan orang-orang di sekitarnya, maka keburukannya itu Allah akan timpakan ke yang baik juga. Ke yang baik juga. Yang diem tadi ya, yang nggak ngelakuin apa-apa, negor enggak, ngasih nasihat enggak. Nah, dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh.
maka dia akan kena tuh. Kalau dia dikasih gempa, dia akan kena gempa juga. Kalau ada banjir, dia kena banjir juga. Kalau ada kebakaran, dia kena kebakaran juga. Lalu kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah kok bisa? Dia nggak berbuat jahat, tetapi dia kena balasannya juga. Ya, kata Rasulullah SAW, ya dia akan kena. Lalu akan dibangkitkan, dan dia akan ditanya ketika dia mati sesuai dengan niatnya. Gitu ya. Sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ada niat kebaikan untuk memperbaiki itu, lalu kemudian nggak sempat, insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau misalkan dia tahu, kemudian dia nggak berniat sama sekali untuk memperbaiki, maka dia bisa jadi dia su'ul khatimah. Nah, kita belajar ini adalah salah satunya untuk bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang seperti ini. 20% ini banyak. Ini bisa menghancurkan yang 70% ini. Maka kita belajar ini salah satunya untuk mengetahui bahwa suap itu nggak bagus, minimal untuk diri kita nggak melakukan itu. Saya doakan di sini semua jadi pebisnis profesional yang makmur, ya, yang sukses, yang berhasil. Tetapi harus tahu juga attitude-nya, etika bisnisnya juga, ya, bahwa suap itu nggak bagus. Untung mungkin banyak tapi nggak berkah, buat apa? Salah satu jenis ketidakberkahan itu adalah ketika uang atau pendapatan yang kita dapatkan itu nggak bisa kita nikmati, nggak bisa kita pakai buat yang kita senengin, nggak bisa makan enak, itu bagian dari ketidakberkahan. Kemudian kita pakai buat biaya rumah sakit, itu bagian dari ketidakberkahan. Jadi kalau seorang pengusaha sukses lalu kemudian dia, kok duit gue banyak banget yang masuk ke rumah sakit ya. Kalau dia sadar, dia tahu, dia ngerti, dia akan mikir, bisnis gue ini bener nggak sih? Ada sesuatu yang nggak bener nggak sih? Dia akan mikir, dia akan evaluasi lagi. Pasti ada yang nggak bener. Gitu ya. Pernah ada sebuah kisah ketika penaklukan kota apa gitu ya, saya lupa. Lalu yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kemudian kalah, ya. Padahal ini pasukannya ini udah sangat bagus ya, kualitasnya, fisiknya bagus, ibadahnya bagus, ibadah wajibnya nggak ada yang tinggal. Lalu ternyata dia nanya, apa sunnah-sunnah yang biasa kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan hari ini? Yang ditanya itu bukan ibadah wajib, tapi ibadah sunnah, teman-teman. Ternyata cuma satu ibadah sunnah yang dilakukan, yang tidak dilakukan. Apa? Bersiwak. Cuma bersiwak doang, nggak dilakukan, itu bisa penyebab kekalahan. Gitu ya. Kalau kita gimana? Yang wajibnya ya entar-entaran gitu kan sholatnya. Bukan di sini sih, bukan ya di mana gitu ya. Kalau di sini insya Allah soleha ya. Kalau yang perempuan soleha ya. Kalau perempuan soleha pasti kan. Kalau soleh kan laki-laki gitu. Kalau soleh laki-laki. Kalau perempuan soleh. Nah itu cuma ibadah sunnah loh. Nah, yang dilihat ibadah wajib sudah selesai. Nah kita ibadah wajibnya gimana, ibadah sunnah gimana. Lalu kalau misalkan kita bisnisnya agak terpuruk gitu misalkan, ya mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki itu ibadah. Meskipun ibadah itu tujuannya bukan mencari keuntungan, tapi dia bisa sebagai cara kita supaya Allah ridho kepada kita, kemudian Allah bukakan jalan supaya bisnis kita tuh ada banyak proyek, dapat untung banyak, dapat channel baru gitu untuk membuka ekspansi bisnis, itu bisa jadi cara. Tapi memang bukan tujuan utama, ya. Ini satu, suap. Apalagi korupsi. Ya, ini trending topik ya. Dari tahun 2004 sampai Juni 2018. Trennya naik nih teman-teman. 2004 ini pejabat, nih, pihak swasta yang terlibat tindak pidana korupsi. Berarti bukan pejabat negara, tapi pegawai swasta. Nah, ini biasanya adalah eksekutif dari sebuah perusahaan. Tahun 2004 cuma satu tuh. Nah ini hitungannya kayaknya ini perusahaan besar ya. Cuma satu pegawai atau pejabat swasta yang terlibat. 2006 naik jadi 5. 2008 12. Kemudian antara 2012 sampai 2014 itu 24. Puncaknya di 2016 sampai 2018 itu 28 orang.
ya, yang terlibat tindak pidana korupsi. Berarti dia menikmati uang negara. Ya, pejabat swasta yang menikmati uang negara. Berarti ini pasti ada hubungannya dengan kolusi juga, suap dan riswah. Nah, ini memang menjadi PR besar ya buat negara ini ya gitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sebagai badan yang mudah-mudahan masih cukup kompeten buat memerangi ini. Tapi secara Islam kita sebagai pribadi yang menyatakan sebagai Muslim, ini menjadi PR besar kita juga untuk bisa mengedukasi kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal minimal untuk tidak berbuat seperti ini. Ya, sebenarnya ada bahasan khusus tentang korupsi ya. Itu ada dalilnya, ada pembahasan secara perspektif. So, tadi kita bahas, tidak kita bahas di sini, kita secara general aja. Bahwa korupsi adalah bagian dari penyimpangan bisnis juga, penyimpangan dalam kehidupan beragama. Insya Allah nggak akan berkah sedikit pun. Ya, suap korupsi. Lalu kemudian di sini satu lagi survei terhadap 5.000 anggota Dewan Direktur perusahaan. Kalau ini kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan ya, ternyata nggak cuman pemilik bisnis, pelanggan atau konsumen juga bisa melakukan kecurangan. Yang paling besar ini adalah penipuan oleh pelanggan. Gimana sih contohnya penipuan pelanggan itu gimana contohnya? Penipuan oleh pelanggan. Kira-kira apa contohnya? Mungkin karena itu Kak, contohnya kayak beli di Gojek, GoFood. Kan kadang pelanggannya nipu. Nah, Kayak order. Bisa nggak sih itu order dibilang fiktif. penipuan? Bisa. Jadi itu banyak cerita ya, Mbak ya. Kesian Iya, juga itu kalau yang GoFood ya. Pesan misalkan nasi Padang, ada rendang, ada apa lagi tuh yang enak. Ada cincang dan lain sebagainya gitu yang menggugah selera lah ya. Tapi yang menambah kolesterol pasti kan begitu. Nah, udah dipesen nih. Kalau restoran sederhana biasanya berapa harganya minimal? 50.000 sendiri ya. Kalau GoFood, Gojek ya 50.000 masih bisa beli ya, tapi cukup besar juga kan. Atau mungkin 100.000 lah ya. Udah dipesan, udah diantar, ternyata nggak ada orangnya. Alamatnya palsu, alamat palsu. Sedangkan dia udah keluar. Akibatnya dikemanain tuh biasanya tuh kalau yang ditipu begitu makanannya? Dibalikin bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bukan urusan dibalikin. gue kata orang Padang ya kan. Dari tahu ini mah DL gitu. Akibatnya dimakan sendiri sama dia gitu. Paling buruknya. Padahal dia mungkin lagi puasa gitu kan, atau dia udah makan gitu, atau mungkin dikasih ke orang lain. Itu tuh banyak contohnya. Contoh yang lain misalnya apa? Contoh yang lain itu misalkan begini. Pernah dapat nggak link bahwa perusahaan ini, misalkan perusahaan retail, contoh ya, saya kasih inisialnya, Carrefour lah ya, inisialnya Carrefour. Itu dia lagi ada promo. Siapa yang mengklik ini, dia akan dapat voucher untuk diskon 50% pembelian produk di Carrefour. Pernah dapat kayak gitu nggak? Biasanya di grup-grup itu Kak. Di grup-grup di share ya. Di blast gitu ya Mbak. Iya, harus di share ke berapa orang gitu. Ternyata nggak ada isinya. Orang baru bisa dapat. Nah, ternyata kalau orang yang udah paham, dia pasti nggak mau. Karena tahu nih pasti penipuan ya kan. Nah, tapi orang yang nggak ngerti, misalkan dia baru punya gadget, punya Android, baru pakai WA, WhatsApp, dia kan terpukau tuh. Lalu dapat kayak gitu. Akibatnya apa? Bisa jadi dia terkena tuh tipuan tersebut. Ya. Mungkin dia nggak mengalami kerugian secara materi, tapi secara informasi personal dia mungkin dirugikan karena bisa dipakai tuh informasi personal. Carrefour dirugikan nggak? Carrefour dirugikan. Secara brandnya pasti dia dirugikan. Ya, jadi image-nya menjadi buruk. Gitu. Itu dilakukan oleh pelanggan apa penjahat? Penjahat yang berpura-pura jadi pelanggan. Secara umum kalau kita bicara customer ya, customer itu adalah bahasa umum. Dia ada yang penjahat, ada yang orang baik.
Jadi sebenarnya customer yang penjahat itu maksudnya ke pelanggan juga sebenarnya. Maksudnya ke penipuan oleh pelanggan. Lalu kemudian ada kejahatan cyber dan lain sebagainya. Ternyata nggak cuma oleh pembeli atau calon pembeli, tapi juga oleh penjual. Berarti kesalahan transaksi ini, itu juga dilakukan oleh pembeli dan penjual. Jadi kita jangan merasa aman dulu nih sebagai pembeli. Jangan merasa selalu jadi korban. Karena bisa jadi kita sebagai subjek merugikan orang juga. Gitu. Contoh deh, saya pengen tanya nih, kalau ibu-ibu nawar barang nih, misalkan beli apa sekarang mau Ramadan, dekorma ya, yang paling gampang. Korma sekarang misalkan harga yang kualitas sedang deh, kurma Sukari ya. Sukari itu berapa sih sekarang harganya? Saya belum lihat korma harganya. Berapa? Taruhlah 50.000 ya. Beli di pasar. Mak-mak itu pasti nawar ya. Kalau beli di pasar tradisional ya. Gitu kan. Saya sering tuh nemenin ya kalau nawar atau beli di pasar tradisional. Kalau di pasar modern enggak kan? Ditawar kira-kira kalau 50.000 saya tanya ke mak-mak nih sekarang ya. Kalau 50.000 pedagang jualan, kira-kira nawarnya berapa, Bu? Setengahnya. Satu box 50.000, nawarnya berapa, Bu? Setengahnya. Setengahnya 25.000 ya. Setengahnya ya, 25.000 ya. Ya, setengahnya. Ya. Baik. Kira-kira itu jujur apa enggak setengahnya? Atau mungkin lebih dari setengahnya? Taruhlah setengahnya ya. Oke, 25.000. Kira-kira penjual itu kaget nggak tuh ditawar setengahnya? Kaget lah, Pak. Kaget ya. Karena biasanya itu saya juga pedagang juga. Pernah ya jadi pedagang. Biasanya itu untuk pedagang itu, kalau makanan nggak besar-besar, Bu. Kecuali baju atau fashion ya. Kenapa? Karena makanan itu kan banyak sering orang beli. Kayak bahan pokok ya. Kayak bahan pokok beras, gula itu kan untungnya paling 1.000 ya. Atau 500 perak. Karena bergerak sedikit itu udah nggak laku. Kayak korma juga sama. Dia untungnya nggak banyak tuh dia. Paling banyak mungkin 5.000 rupiah. Ya. 5.000 rupiah. Berarti dia modalnya 45.000 rupiah tuh kalau bahan makanan. Ibu tawar 25.000. Ya. Kenapa? Karena ibu nggak tahu tuh harga modalnya kan. Iya. Gitu kan. Biasanya dikasih nggak tuh kalau nawar rata-rata sama pedagang? Kalau sampai setengahnya Kasih. Dikasih juga ya. Awal-awalnya agak ngotot gitu ya. Tambahin deh Bu sambil jadi yang ngarep-ngarep itu malah penjualnya ya ke pembeli ya. Tambahin deh Bu, ini buat gitu Bu ya. Jadi terbalik gitu ya. Terbalik. Jadi yang ngarep-ngarep itu adalah penjualnya. Kemudian udah nggak bisa Bu, nggak bisa ditawar lagi, udah 40.000 deh Bu. Enggak, 25.000 gitu. Masih untung ya, saya nggak tawar 20.000 gitu kan. Masih saya untungin loh 5.000 gitu. Akibatnya apa? Udah akhirnya dia nyerah. Pas dia mau pergi ya, biasanya gitu kan, pergi gitu ya, udah jauh gitu ya, udah hampir 1 kilo, dipanggil pakai mikrofon. Kepada Ibu Zidan, silakan balik kembali begitu untuk bisa membeli barang saya. Itu jokes aja. Akhirnya dibalik, akhirnya dikasih itu. Gitu ya, akhirnya dikasih. Nah, kira-kira tuh kalau kayak gitu, nih menurut bayangan emak-emak nih, kira-kira itu penjualnya ridho apa enggak sih? Ngasih kayak gitu? Nggak ridho. Nggak ridho ridho. ya? Nggak ridho ya? Tapi ibu seneng nggak? Senang dapat diskon. Seneng dapat diskon besar lagi ya? Nah, tapi senang di atas ketidakridoan pedagang itu kira-kira berkah nggak Bu? enggak. Enggak. Ya. Maaf, ini bukan maksud saya untuk tidak menawar barang ya, tidak. Tapi kita sebagai pembeli dan udah ngerti, kita sebenarnya bisa ngira-ngira nih. Kalau kita beli baju, apalagi sekarang zaman online, itu kita bisa membandingkan sebenarnya. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa membandingkan ya. Kita bisa membandingkan sekarang gampang. Bisa internet, Google, dan sebagainya. Itu bisa bandingkan. Sehingga ketika kita transaksi, kita bisa tahu nih, oh kira-kira ini rata-rata nih, kalau misalkan saya beli korma ya, Sukari, range harganya berapa sih? Gitu.
Jadi ketika dia ngasih misalkan dan harga itu rata-rata misalkan 40.000 ya. Berarti dia jual 50.000, berarti dia untung 10.000 ya. 10.000. Ketika kita tawar ya, mungkin kita tawarnya bisa 45.000 atau maksimum 40.000 ya. 40.000 itu udah balik modal tuh dia. Kalau di bawah itu ya pasti rugi tuh. Nah, ketika ibu kekeh 25.000, maka mau nggak mau daripada nggak laku akhirnya dia jual, akhirnya dia nggak ridho. Tapi kalau penjual yang ngerti, dia tetap nggak akan jual karena dia jatuhnya rugi, gitu ya. Jadi kalau bahan makanan itu memang untungnya nggak terlalu besar. Tapi kalau pakaian itu biasanya dia untungnya besar. Kenapa? Karena dia biasanya cukup beli sekali nggak beli lagi. Makanya dia untungnya bisa 100% tuh. Makanya kalau pakaian, fashion itu nawarnya serendah-rendahnya nggak apa-apa. 50%-nya dia masih untung 50% biasanya. Itu kuncinya ya, itu kuncinya. Tapi nggak tahu kalau emak-emak yang udah lebih ahli ya mungkin saya perlu belajar lebih banyak nih ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Baik, itu dari sisi pembeli. Jadi dari sini sekarang bisa ngira-ngira tuh. Kalau dia nggak ridho, ya itu mungkin nggak terlalu menjadi berkah makanan yang dimakan ya. Nah, dari kesalahan-kesalahan di atas itu, dia pasti punya motif ya Bu ya. Penyimpangan tadi dan kesalahan-kesalahan tadi itu dia pasti punya motif. Orang berbuat baik ada motifnya. Berbuat buruk pasti juga ada motifnya. Karena semua punya pilihan gitu. Motif yang buruk atau motif yang baik. Nah, apa motif dari sebuah kejahatan? Ternyata ini ada piramida motif ya. Motif piramid. Yang paling tinggi itu adalah hero, menjadi pahlawan. Di bawah itu alasan makanan karena dia butuh makan, dia butuh minum. Ini ada kebutuhan dasar paling bawah. Kenapa dia melakukan kejahatan-kejahatan, transaksi bisnis yang salah. Tapi biasanya kalau yang bawah ini cerek bahasa Betawinya, itu remeh-temeh kejahatannya. Dia cuma mau makan doang nih. Akhirnya dia menipu orang. Jual kurma kayak tadi itu yang saya bilang di awal sejarah Rasulullah SAW, itu kan bahan makan umum ya, dan itu mungkin harganya nggak seberapa. Tapi dia melakukan itu supaya dia dapat untung yang lebih besar. Ya, kalau dia beli kurma yang jelek kan pasti lebih murah. Lalu dia jual dengan harga kurma yang berkualitas tinggi, padahal dia rusak begitu. Akhirnya dapat untung besar dong. Kenapa? Karena dia butuh makan. Ya, butuh makan. Butuh minum yang enak, butuh pakaian. Ya, pengen tidur tenang dan lain sebagainya. Itu kebutuhan dasar, makanya dia ada di dasar. Lalu kemudian naik security, friendship, confidence, self realization, growth, power, status, ego, acceptance, reputasi ya, penerimaan orang, reputasi, ego, pengaruh, kemakmuran, prosperity, lalu kemudian kekuatan, kemudian keelitan, biar dibilang elit begitu, itu adalah yang lebih atasnya. Nah, yang atas ini ada kejahatan yang lebih besar transaksinya biasanya. Makanya itu korupsi ada di sini nih. Supaya dia kelihatan oke, keren, punya mobil mewah gitu ya. Karena dia punya jabatan tinggi, maka dia korupsi tuh. Ya, sesuai dengan wewenang yang diembankan kepadanya. Pakai uang negara, dia korupsi sama dia. Semakin ke atas, semakin dia pengen dianggap orang yang punya status paling tinggi sebagai pahlawan, maka dia akan semakin gede juga crime-nya, motifnya. Maka itu ada pengemplang BLBI dulu, triliunan rupiah, yang sekarang bebas. Nah, itu di sebuah negara tertentu ya, saya nggak tahu di mana. Gitu. Nah, semakin tinggi transaksinya, maka dia semakin tinggi motifnya. Dan semua motifnya ini adalah berkaitan dengan attitude, sikap, akhlak. Lihat, ego itu adalah akhlak. Influence, pengaruh itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri, sifat, sikap, gitu ya. Semuanya berkaitan dengan sikap. Berarti intinya adalah orang itu kalau sikapnya bagus, sudah terbentuk baik, punya akhlak yang mahmudah, bukan mazmumah, maka insya Allah dia bisa menghindar tuh dari korupsi, kolusi dan sebagainya. Maka yang menjadi awal untuk transaksi bisnis yang halal, yang berkah, itu awalnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu jiwa kita, hati kita, mental kita. Itu yang harus dibenerin dulu. Caranya gimana? Mindsetnya dibenerin. Makanya ini adalah fondasi dari materi kita sebagai dasar supaya kita ngebenerin diri kita dulu. Jangan lihat yang lain dulu, kita diri dulu kita benerin.
bahwa kreatif ini ada di sini. Ya, kita sekarang ada di mana nih? Mungkin ada yang pengen kelihatan self acceptance, ya, pengen diterima oleh orang lain. Maka dikit-dikit selfie. Terus, boleh nggak selfie? Boleh, nggak ada masalah, dilarang. Tapi kalau itu udah membuat kita berbuat yang menyimpang, maka itu udah menjadi penyakit. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi basicnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Ini masih umum. Lalu gimana kaitan dengan bisnis? Bisnis menyimpang karena dia bisnis tanpa values, tanpa nilai. Ya, ada namanya bisnis amoral. Bisnis amoralnya adalah bisnis yang tidak menggunakan moral sebagai basisnya. Mitos bahwa bisnis mengejar maksimalisasi keuntungan, bahwa bisnis hanyalah kegiatan yang berhubungan dengan keuntungan semata. Yang kedua, mitos bisnis sebagai permainan, bahwa bisnis adalah permainan antar kompetitor, maka terserah, yang penting saya menang. Sikut sana, sikut kini, ya, injek sana, injek sini, ya, seperti permainan judi, ya biasalah, wajar lah. Makanya kita ada korupsi atau kolusi, wajar lah, nggak apa-apa kan, permainan doang, kayak main catur gitu ya, atau main bola curang gitu, di tegel gitu ya, di tackle, ya, biasa itu dapat kartu merah, biasa nanti juga hijau lagi gitu. Nah, nggak begitu, ya. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini namanya bisnis amoral. Nah, tetapi ternyata bisnis amoral ini kita masih punya harapan. Ya, ini berdasarkan survei dari Megatrend tahun 2010 bahwa ke depan itu Megatrend yang pengeluaran bisnis itu adalah muncul dan meningkatnya kekuatan spiritual. Kemudian kesadaran bahwa kapitalisme yang sekarang itu yang menganggap orang punya duit banyak, terserah mau gua apain, itu nggak bisa dipakai lagi. Ya. Banyaknya penerapan spiritualisme dalam dunia bisnis sekarang udah banyak, ya. Sekarang ada namanya sociopreneur, ada orang bisnis tapi setengah dari asetnya buat sosial atau buat agama gitu ya. Itu udah mulai tuh sekarang. Meningkatnya konsumen yang memutuskan perilakunya berdasarkan sistem nilai dan lain sebagainya, sampai poin 6 bisnis dengan etika dan tanggung jawab sosial. Kalau dalam bahasa perusahaan itu namanya tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Itu udah mulai itu sekarang, ya. Udah mulai sekarang, dan itu akan semakin banyak lagi ke depannya. Apalagi milenial sekarang itu sangat sosiopreneur banget. Mereka sangat concern dengan sosialpreneur, ya. Usaha tapi punya nilai sosial yang tinggi. Lalu bagaimana how Islamic business? Bisnis Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan transaksi dengan jujur dan adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh. Dia selalu menepati janjinya dan tepat waktu mengirimkan barang dengan kualitas yang disepakati bersama antara para pihak. Ia selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi dalam berhubungan dengan orang lain. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur sudah mapan saat ia masih muda. Kalau dalam bahasa bisnis, Rasulullah sudah menerapkan namanya service excellent, ya, pelayanan prima, bahkan super prima. Saking super primanya, komitmen terhadap janji, sampai Rasulullah itu pernah janji kepada orang, kemudian orang itu lupa kalau dia punya janji sama Rasul di sebuah tempat. Rasulullah sampai nginep 3 hari di sana. Sampai 3 hari nginep di sebuah tempat tersebut, sampai orang itu datang, ya ampun, maaf ya Muhammad, saya lupa kalau punya janji sama kamu. Tapi Rasulullah nggak apa-apa, ya, karena lupa, ya. Rasulullah maha pemaaf, dimaafin sama dia. Gitu. Kalau kita gimana kira-kira? Nungguin, jangankan 3 hari, 5 menit aja gua tinggal, ya kan? Bisnis, time is money. Gitu. Mungkin kita nggak bisa kayak Rasulullah SAW. Tapi paling nggak kita belajar bagaimana kita berkomitmen terhadap janji. Itu bagian dari penerapan pelayanan prima. Ini sebagai sebuah pembuka terhadap bagaimana Islam itu diteladankan oleh Rasulullah dalam semua aspeknya. Nggak cuma akhlak, santun kepada tetangga, tapi terhadap bisnis juga. Ini menariknya. Ya, ini menariknya dan harus kita contoh ini. Harus kita dawamkan gitu ya. Terhadap aktivitas sehari-hari ya. Oke, ini kita lewatin saja, ini sama. Lalu bagaimana konsep bisnis dalam Islam? Kita lihat. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitasnya secara umum ya. Aktivitas institusi. Lalu kemudian bisnis kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Ya.
yang berbentuk sektor ekonomi ya, pusat pertanian, industri, jasa, dan perdagangan. Ini secara umum para pakar bilang seperti itu bisnis. Lalu ini juga Skinner, Stroop, dan Atten kurang lebih semuanya sama, bahwa bisnis itu adalah sebuah kesibukan atau kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Ya, tapi lebih banyak orang melihat menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Tapi Islam enggak. Nah, kita lihat. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan harta, termasuk profit, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Jadi untung banyak boleh. Untung banyak boleh. Meskipun ada dari mengatakan kalau untung jangan banyak-banyak. Karena itu bisa merusak pasar. Ya, itu batasannya. Tapi kalau misalkan semuanya juga untung banyak begitu ya, dan laku semua dengan kompetitor kita sama, ya nggak apa-apa. Gitu. Dan nggak ada batasan berapa persen sih keuntungan kita, 10%, 15%, nggak ada. Gitu. Nggak ada batasan jumlah persentasenya, nggak. Tapi kita bisa lihat yang wajar tuh untung berapa dengan produk yang sama. Contoh korma nih, kita jual korma, teman kita jual korma di sebuah pasar misalkan satu area yang sama. Yang satu jual 50.000, masa kita jual 20.000 dengan kualitas yang sama, yang kan nggak menjaga etika juga, etika harga ya, nggak begitu juga. Tapi yang wajar, minimal untungnya sama lah dengan teman kita gitu, jadi bersaing. Ya, itu nggak dibatasi. Kepemilikan harta boleh nggak kita punya aset banyak? Boleh. Punya rumah gede boleh, gedong. Punya punya toko banyak boleh, nggak ada masalah. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia punya hotel, properti bisnisnya dia. Banyak dia. Kebunnya banyak. Saking banyaknya dia sholat asar terlambat langsung diwakafin tuh. Kebun kurmanya. Cuman sekali dia sholat asar telat, dia bilang ke Rasul, saya wakafin nih kebun kurma karena saya sibuk ngurusin panen kurma. Kita gimana? Kebun kurma nggak punya. Ada kebun orang. Emas nggak banyak. Emas cincin doang paling berapa gram. Mau nggak diwakafin? Oh, jangan, itu punya saya. Ya nggak mau ya. Ya. Nah itu nggak dibatasi, tapi dibatasi dalam cara perolehan. Nah, gimana cara perolehannya? Itu sangat berkaitan dengan etika syariah, etika Islami, dan itu sangat norma-norma yang sangat diterima secara umum. Nanti kita lihat normanya Pak. Ya. Di pertemuan kedua kita akan lihat normanya atau tentang prinsip-prinsip bisnis Islam ya. Kita akan bahas itu dulu. Nah, lalu kemudian apa sebenarnya konsep poin tadi saya sudah jelaskan ya di atas. Kalau kita rangkum tentang bisnis itu sebagai seorang muslim, bahwa bisnis itu adalah bekerja dan bersyukur. Bisnis itu adalah bekerja dan bersyukur. Jadi ada dua. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya memiliki tanggungan untuk bekerja. Karena suatu kisah, ada yang minta-minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya nggak punya duit, minta dong, minta duit. Kalau sahabat tuh kayak teman aja gitu ya, sama Rasul ya. Saya nggak punya duit, minta duit dong. Langsung ke Rasul. Rasulullah karena dia sahabatnya juga termasuk Nabi juga, kalau dia nggak punya, dia nggak ngasih. Tapi dia kasih kailnya, dia kasih kampak. Nih ada kampak. Kamu cari kayu, kamu jual tuh kayu, ya hasilnya itu buat makan kamu dan kamu tabung. Dilakukan. Rasulullah ngasih contoh kayak gitu. Itu bekerja ya. Jadi seorang muslim harus bekerja apapun yang halal. Ya, bisnis itu bekerja dan bisnis juga bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita udah ciptakan tangan, mata, hidung, kepala, otak dan lain sebagainya lengkap ya. Tidak kayak cacing nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi dia nggak ada rezekinya gitu-gitu aja gitu ya di tanah. Kalau kita enggak, kita bisa macam-macam kita lakukan. Mata bisa kita lakukan buat bisnis, fotografi bisa jadi duit, ya kan? Ngomong, ya bisa jadi dosen, bisa jadi trainer, duit juga tuh. Kalau mau ditekunin, ya bisa masak pakai tangan, ngolah makanan, jadi duit, gitu. Itu untuk dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah segala penjurusnya dan makanlah sebagai bagian dari rezeki. Yang kedua adalah bisnis adalah proses merajut keberkahan. Ya, Islam sangat menekankan kewajiban
aspek kehalalan. Gitu. Jadi kalau kita mulai bisnis apapun, ini mau Ramadan, jualan korma kah, jualan peci kah, jualan apapun gitu ya, itu orientasinya adalah untuk merajut keberkahan salah satunya. Ya. Yang ketiga bisnis adalah kemanfaatan dan kemaslahatan. Kemanfaatan berarti kita memanfaatkan sumber daya yang Allah kasih untuk kemaslahatan orang lain. Kalau kita punya untung, kita kasih ke orang lain nih. Wah ternyata dia makannya cuma 2 kali sehari, saya tambahin nih 1 kali, berarti 3 kali sehari. Wah orang nggak punya kerjaan, udah kerja sama saya deh, meskipun gaji nggak banyak, saya kasih nih kerjaan, biar kamu punya kerjaan, bisa buat makan daripada minta-minta. Itu kemaslahatan. Maka sangat keren banget kalau orang bisnis bisa merekrut orang buat kerja sama dia. Itu keren banget karena ada maslahat. Gitu. Itu adalah konsep poin. Jadi kalau yang mau bisnis, ingat bahwa bisnis itu untuk bersyukur. Kalau bersyukur dia akan ditambah nikmatnya. La syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua adalah berkah, yang ketiga adalah maslahat. Niatin itu insya Allah berkah, insya Allah dijaga di bisnis. Yang terakhir nih orientasi bisnis Islam. Orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Nah, apa orientasi kita dalam bisnis? Pertama adalah pasti benefit, materi dan non-materi. Ya, kekayaan, madiyah materi, khuluqiyah, akhlak, insaniyah, dan ruhiyah. Madiyah ini berarti materi ya, untung, kita punya aset, punya mobil, itu fitrah manusiawi, itu nggak ada yang larang ya. Khuluqiyah, akhlak, menempa akhlak kita, akhlak konsumen yang orang tua, konsumen yang anak muda, itu kita dilatih akhlak kita dalam komunikasi contohnya. Insaniyah, kita bersikap sosial. Ruhiyah, orang bisnis itu nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh ninggalin ibadah, karena itu bagian dari support kita untuk lebih diberkahi. Ya, di sini ada outputnya, ada service, ada kekayaan, brand image, sosial, dekat dengan Allah. Ini adalah orientasi yang pertama. Harus diingat ya. Yang kedua, pertumbuhan, peningkatan dalam koridor syariah. Laba meningkat, aset meningkat, modal meningkat, tenaga kerja meningkat. Gitu. Kalau ini udah meningkat, insya Allah berkembang bisnisnya. Yang ketiga, keberlangsungan, sustainability ya, eksis dalam kurun waktu yang lama. Astra, kenapa Astra itu bisa eksis sampai sekarang? Karena dia CSR-nya luar biasa banget. Dia sangat serius tuh CSR-nya. Meskipun dia tidak berbalut agama ya, agama tertentu, tapi efek sosial itu ternyata tuh bisa memberkahi juga. Karena Allah melihat juga tuh. Ya. Meskipun mungkin di sana banyak yang non muslim gitu, mohon maaf. Tapi rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu bisa diberikan juga kepada non muslim. Karena Tuhan mereka juga Allah SWT. Ya. Gitu ya. Manfaat yang lebih besar dan luas itu adalah outputnya. Yang keempat adalah berkah sebagai tujuan inti, sebagai wujud keridhaan Allah SWT. Keberkahan itu bisa dilihat dari kita tenang tidur, kita nggak tenang, anak-anak juga yang udah punya buah hati itu juga sekolahnya bagus, nggak sering sakit. Pokoknya banyak kebaikan yang kita senang gitu. Nggak banyak kesulitan yang membuat kita rumit, pelik, banyak masalah, begitu masalah. Itu bagian dari keberkahan. Nah, jadi 4 orientasi ini adalah yang harus dilakukan sebagai mindset kita. Pertama, benefit, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Nah, insya Allah, kalau ini udah menjadi mindset kita, insya Allah bisnis kita menjadi lebih kita nikmati. Lebih kita nikmati dan lebih kita enjoy, gitu ya. Karena ada berkah dan ada harta yang melimpah. Nah, ini sedikit saya tambahkan anatomi sistemik bisnis Islam sebagai, sebenarnya ini saya masukkan di materi ketiga nih. Tapi ini saya sedikit jembatani dulu. Anatomi sistemik bisnis Islam. Ketika kita mau bisnis, itu ada input, ada proses dan output secara manajemen modern ya. Nanti kita akan bahas ya. Inputnya apa, prosesnya, outputnya apa di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu waktunya masih ada jam 16.55 sekarang. Baik, itu secara landasan fondasi ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa saja tadi tentang konsep bisnis
Ada 3 apa? Konsep poin tadi, bisnis sebagai bekerja dan bersyukur. Syukur, Apalagi bisnis, proses merajut keberkahan, merajut keberkahan. Yang ketiga, kemanfaatan dan manfaatan dan kemaslahatan. kemaslahatan. Itu seorang pebisnis muslim harus kayak gitu. Ya. Dan ternyata, tahu nggak? Orang-orang di agama yang lain, mohon maaf, ya, di agama Nasrani, bahkan yang lain gitu ya, konsep ini juga mereka pakai ternyata. Karena memang ini konsep yang universal ya. Bisnis yang punya maslahat, punya manfaat ke orang lain, itu ternyata lebih berkah. Mereka ngerti banget. Makanya kalau kalian, misalkan, teman-teman, misalkan ya, ke Glodok ke Glodok, beli elektronik ya. Biasanya di sana tuh teman-teman saudara kita tuh yang Tionghoa, itu jualan elektronik. Mereka agamanya mungkin bukan muslim. Tapi ketika kita minta sumbangan misalkan, mereka tuh enteng aja tuh. Pak minta sumbangan buat masjid, padahal buat masjid dikasih sama dia, dikasih sama dia. Dia nggak mikir-mikir masjid mana, buat apa, kegiatan apa, enggak. Dikasih sama dia. Karena dia ngerti itu sebagai, kalau bahasa dia itu adalah hoki, bawa hoki. Itu bahasa dia. Kalau kita enggak, itu bawa berkah. Hokinya dia, berkahnya kita. Gitu. Jadi jangan pelit kalau kita bisnis tuh, meskipun baru sedikit, sedekahnya paling enggak setengahnya. Karena itu bisa menambah bisnis bisa kita 10 kali lipat minimal, dan itu harus kita percaya. Satu tambahan ya, satu tambahan buat kita semua. Pernah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen buah delima. Pengen buah delima. Dia hanya beli buah delima ke pasar. Karena dia duitnya sedikit gitu ya, nggak banyak, nggak bawa duit banyak, dia beli buah delima. Bawa pulang tuh dia buah delima, berapa buah yang dia beli sama dia? Dia cuma bisa beli 1 buah delima. 1 buah. Nggak 1 kilo. 1 kilo banyak, 1 buah. 1 biji gitu. Di tengah jalan dia pulang, ada pengemis minta-minta. Apa yang dilakukan dia? Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia cuma punya 1, ada orang minta-minta, dikasih sama dia. Nggak pikir panjang, dikasih sama dia, enteng aja gitu. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Pas sampai rumah, dilalahnya, ada orang datang. Tahu-tahu tamu datang. Assalamualaikum, tok 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 begitu. Hai Ali, oh iya saya, ada apa? Dibuka pintunya. Hai Ali di sini. Ini saya ada bawaan titipan nih buat Anda. Titipan apa? Nggak tahu nih. Saya coba suruh bawa aja. Gitu ya. Padahal dia tahu tuh. Nanti ketahuan di belakang. Dia tahu. Terus dibuka, ternyata ada 5. Yaudah Ali ya. Yang kayak kata si kurirnya, saya pulang dulu ya. Nanti dulu, ntar dulu, sebentar. Nggak boleh pulang dulu. Dilihat tuh bungkusannya, dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas sampai hitungan 9 dia bengong, berhenti. Dalam hatinya, kok cuma 9 ya? Dan panggil. Sini. Yang bawa. Ini saya udah hitung nih, harusnya 10 nih. Kenapa cuma 9? Oh, yang benar. Iya, ini harusnya 10. Saya tahu pasti cuma ada 10. Lalu kemudian, kamu kemarin yang satunya. Akhirnya dia ngaku, bener ya, saya makan 1. Karena saya lapar tadi di jalan. Tapi kenapa engkau tahu bahwa ini ada 10? Padahal Anda nggak tahu yang ngirim siapa, gitu ya. Kenapa Anda tahu jumlahnya? Ya karena saya percaya dengan Allah SWT di sebuah ayat mengatakan bahwa ketika kita sedekah 1, minimal Allah balas 10. Minimal Allah balas 10. Makanya saya yakin pasti 10 nih. Saya udah ngasih tadi sedekah 1 orang 1 dari 5. Harusnya saya dapat 10 dari 5. Ya Rasulullah, ya Allah, benar. Hanya dia minta maaf. Begitu. Itu hokinya begitu. Ya. Mungkin nggak di saat itu kita dapat balasan, mungkin di saat yang lain kita dapat balasan. Itu harus percaya, berkah, bersyukur, dan maslahat. Baik, itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat sebagai awalan ya. Ini jadwalnya sampai jam 5. Sebenarnya bisa lebih nih ya. Kalau mau tanya jawab boleh, silakan, ada yang mau tanya jawab ya.
Apa Ustaz, boleh itu saya cek lagi ayatnya yang Al-Mulk ayat ke-15. Al-Mulk ayat ke-15. Yang ya coba ini Zultan ya, Hidayatullah ya. Coba kamu kan pesantren ya. Apa tuh? Al-Mulk Tadi ayat 15. itu ada ayatnya kurang itu Ustaz, yang mana? pas di zalulang huruf fathatain-nya kurang Ustaz. Oh iya. Mungkin saya makhrajnya kurang ya. Iya Ustaz. Ya. Apa Ustaz? Coba kamu baca. Zultan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Nah, Coba. ilaihin nusyur ya. Gitu. Rasanya saya tadi nggak baca surat itu ya. Ustaz, tadi di slide-nya Ustaz. Oh, di slide-nya ya. Iya Ustaz. Ya oke. Saya nggak sempat baca tapi ada di slide ya. Oke, good. Makasih Zultan. Baik. Ada yang mau nanya tentang materi ini? Kalau bisa langsung jawab aja. Silakan. Ya, siapa? Ismail. Ismail ya. Mangga. Kan kalau misalnya online begitu kita memanfaatkan fotografi ya sebagus mungkin. Nah, kalau misalnya saking bagusnya nih sampai tergiur ternyata yang datang aslinya nggak seperti di foto, apakah sebagai pedagang itu menipu juga, Ustaz? Iya. Maksudnya dalam kuantitas yang sama gitu. Oke. Udah itu aja pertanyaannya? Iya, itu aja. Ya. Berarti babnya adalah transaksi jual beli ya. Ya, kalau transaksi jual beli itu dia ada syarat dan rukunnya. Nah, di antara rukunnya itu adalah pertama dia ada pembeli, satu. Kemudian dia ada barang yang dijual belikan. Yang ketiga dia ada penjualnya. Yang ketiga itu ada akadnya atau ijab kabulnya. Ya. Jual beli online dia ada nggak pembelinya? Ada. Ada. Ya. Ya, ini si Mas Ismail pembelinya kan. Barangnya ada nggak? Ada. Barangnya ada tuh sampel tapi kan. Sampel digambar kan. Ya, dia nggak nunjukin semua stoknya kan, enggak kan. Tapi dia ada di situ, di gambar itu. Secara hukum Islam boleh nggak? Boleh. Barang pakai sampel. Nah, itu mesti dilihat spesifikasinya ya. Menurut fatwa itu melihat spesifikasinya jelas apa enggak di sana. Dan biasanya itu di marketplace itu kan dia ada spesifikasi dan ada jaminan bahwa ini adalah benar adanya. Kalau enggak dia bisa di-ban juga kan, berarti dia sudah memastikan bahwa itu ada ya barangnya. Kemudian ada penjualnya. Dia bisa perusahaan, bisa pribadi, personal. Kemudian dia ada akadnya. Nah, akadnya ini atau apa? Akad ini kalau online, ya ini adalah bagian dari teknologi. Ini juga sempat dibahas di beberapa musyawarah ulama ya, bagaimana hukum jual beli online. Kalau misalkan empat rukun ini ada, itu sebenarnya udah sah ya. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai dengan gambarnya, ya, sesuai dengan gambarnya. Maka di sini berlaku namanya khiyar tadi yang saya bilang, opsi untuk memilih, ya, namanya tuh khiyar syarat. Ada khiyar syarat, khiyar aibi, sama khiyar majlis. Khiyar syarat itu adalah kalau misalkan di barang nggak sesuai dengan gambar misalkan boleh dikembalikan, atau tidak sesuai dengan kualitas yang ada di spesifikasi, ada yang kurang misalkan satu, itu boleh dikembalikan. Kalau di situ ada seperti itu pilihan di situ, berarti dia udah ngerti, itu bisa dikembalikan. Tapi kalau misalkan Mas Ismail melihat nggak ada spesifikasi seperti itu, nggak ada keterangan seperti itu tuh boleh dikembalikan, berarti Mas Ismail boleh secara pribadi boleh memilih, nggak usah ikut transaksi itu karena ini ada yang salah nih, gitu. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur ya pertama boleh komplain, ya, boleh komplain karena nggak ridho. Secara Islam itu nggak ridho kan, nggak rela kan. Tapi kalau misalkan dia nggak mau ngembaliin, gitu ya, kalau transaksinya besar dan merugikan, itu sebenarnya bisa aja dilaporkan YLKI, gitu ya. Karena nggak sesuai. Karena kan memang sekarang teknologi fotografi itu sangat bagus ya.
Saya aja nih kalau foto pakai Apple, iPhone begitu dengan Samsung beda hasilnya. Ya, udah tahu gantengan yang mana, udah tahu ya. Udah tahu. Gantengan yang Samsung pasti. Karena iPhone itu sangat asli sekali ya. Sangat asli ya. Sama jujur aja gitu. Ini enggak bohong ya, ini jujur ya. Karena kita lagi bahas haram halal nih gitu. Jadi gitu Mas Ismail. Jadi kalau misalkan enggak ini ya udah protes aja. Tapi memang ini adalah tantangan dari setiap pembeli dari online ya. Makanya harus cerdas juga. Harus cerdas juga. Jangan asal membeli. Dilihat dulu spesifikasinya. Karena itu bagian dari akad. Bagian dari unsur akad. Kalau itu ada yang sesuai dan bisa kita komplain nanti, kita bisa melakukan pembelaan. Tapi kalau nggak ada spesifikasinya, misalkan nggak sesuai dengan barang boleh dikembalikan, itu nggak ada, ya itu jatuhnya ada di pembeli, ya pembeli mau meneruskan transaksi apa enggak. Seperti itu sih Mas. Ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah jam 17:06. Ini ada berapa pesertanya? 19. Cukup ya? Di sini ada siapa aja? Saya mau cek ya. Ya mungkin silakan Mbak Aini kalau mau diambil alih. Ya, untuk teman-teman masih ada yang mau ditanyakan untuk materi kali ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, saya masih kasih waktu untuk teman-teman. Jadi untuk kayak pertanyaan tadi Mas Ismail, jadi intinya kita boleh transaksi online ya Kak ya. Asalkan kita milihnya itu yang benar. Untuk penjual sendiri, sebagai contoh jika kita jadi penjual sendiri, untuk online berarti kita harus naruh informasi boleh dikembalikan jika tidak sesuai gitu ya Kak ya. Benar. Jadi benar banget, sama-sama untung di penjual dan juga pembeli gitu kan. Ya benar ya. Namanya antarodin minkum. Itu tetap online atau offline itu harus tetap ada tuh antarodin minkum. Saling rela, saling ridho. Begitu. Prinsipnya. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya masih malu-malu nih Kak. Malu-malu ya. Ada Ya, malu-malu nih. Kalau nggak salah itu mau ditawarkan mau masuk WA group apa enggak gitu ya nanti kalau nggak salah ya. Mau dibikinin WA group apa enggak itu terserah sih nanti ya. Nanti admin yang akan ngatur. Kalau mau dibikin WA group bisa dibikin. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa nanti terserah dari panitia yang ngatur gitu. Ya silakan Mbak ini. Ada lagi informasi yang mau disampaikan? Iya, jadi nanti saya mau ngasih link buat teman-teman semuanya untuk ngisi presensi. Jadi silakan dibuka nanti linknya dan diisi ya untuk teman-teman. Ada juga informasi tambahan untuk peserta atas nama Samarah Al-Zahra dan Rosdiana. Tolong hubungi panitia karena ada datanya yang masih kurang. Jadi panitia butuh data saudara Samarah Al-Zahra dan Rosdiana. Aja. Rosdiana dan Samarah dari Hidayatullah tuh ya kayaknya. Kurang tahu. Oke. Ini udah nggak ada lagi nih ya, karena masih baru ya, masih malu-malu belum kebayang. Masih malu-malu ya. Kayaknya Kak. Kebayang. Jadi nanti untuk pertemuan kedua, insya Allah hari Kamis ya, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kita diskusi bareng, sharing bareng begitu. Dan di jam segini ini masa-masa kritis ya mungkin ya. Kritis. Dan nggak bisa ngopi juga ya, gitu kan, nggak bisa ngemil gitu ya. Ya jadi mungkin energinya dalam energi yang paling berada dalam titik nadir begitu. Mudah-mudahan masih bisa tetap mengikuti dengan sangat baik ya. Lalu 3:30 udah masuk, lalu kemudian nggak lama ya kita akan mulai di materi kedua, nanti akan ada teasernya ya ke teman-teman. Masih rahasia ya gitu teasernya, tapi kayaknya udah tahu sih ya judulnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ya nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Mbak ini. Ya. Oke, jadi kalau mau ditarik kesimpulan sedikit mengenai materi hari ini,
untuk bisnis itu kita harus jujur gitu ya. Bisnis itu dilarang yang merugikan kedua belah pihak. Bisnis itu harus dilandasi dari etika yang baik agar hasilnya juga bisa berkah. Kalau di dalam Islam, bisnis itu ada 3, jadi seperti bisnis untuk bekerja dan bersyukur, bisnis adalah proses merajut keberkahan, dan bisnis itu merupakan sesuatu yang kemanfaatan dan kemaslahatan. Jadi sama aja dengan bisnis-bisnis yang di luar dari agama lain, tapi kalau untuk muslim itu sendiri, yang saya tangkap dari materi ini adalah intinya adalah kita bisnis karena Allah untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan untuk diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Bukan begitu, Kak? Ya. Oke. Jadi sekian dulu untuk materi hari ini, teman-teman. Mungkin ada materi selanjutnya dengan host-host yang lain dan juga mungkin pembicara-pembicara yang lain. Terima kasih atas waktunya, dan sebelum kita tutup materi ini, mari sama-sama membaca kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Panitia bisa tetap stay ya, panitia. Terima kasih Pak Hafif. Ya, oke. Mbak Aini, apa kabar Aini?